Ada kehilangan yang tak pernah benar-benar siap kita hadapi. Seseorang yang setiap hari kita doakan, tiba-tiba pergi tanpa pamit. Segala yang kau jaga dengan sepenuh hati seakan direnggut begitu saja, meninggalkan sunyi yang tak bisa dijelaskan. Dunia terasa hampa, sepi menjelma suara, dan doa kehilangan alamatnya. Namun mungkin kehilangan bukan tentang siapa yang pergi, melainkan tentang apa yang Allah ingin hidupkan di dalam dirimu setelah itu. Sebab terkadang sesuatu harus diambil agar kau kembali menatap ke langit. Dan dalam setiap kehilangan ada rahasia lembut dari Allah, bahwa Ia sedang memanggilmu pulang, perlahan melalui jalan yang bernama rindu. Sahabat catatan langit, pada episode sebelumnya kita telah menyelami rahasia besar ketika Allah memisahkanmu dari seseorang yang kau cintai. Dan pada episode ini kita akan mengarungi makna ketika Allah mengambil yang paling kau takuti kehilangannya, agar kita memahami dalam setiap kehilangan sesungguhnya Allah sedang menuntunmu pulang. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini, dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa takut kehilangan. Tak ada rasa yang lebih menghantui jiwa manusia daripada takut kehilangan. Kau bisa terlihat kuat di hadapan dunia, tersenyum di depan orang lain, namun di balik semua itu ada ketakutan sunyi yang bersemayam di dada. Takut suatu hari yang kau cintai pergi, takut kehilangan seseorang yang menjadi rumah bagi hatimu. Kau menjaganya dengan doa, menyebut namanya di setiap sujud, seolah dengan begitu takdir akan luluh dan waktu akan berhenti. Namun, saat Allah berkata, "Sekarang waktunya aku mengambil kembali titipanku," seluruh dunia seakan runtuh di depan mata. Kau menggenggam udara, berharap masih ada yang bisa diselamatkan, tapi yang tersisa hanyalah kenangan yang tak bisa disentuh. Rasulullah mengajarkan kalimat yang menjadi penopang di setiap duka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Surat Al-Baqarah ayat 156. Kalimat ini bukan sekadar ucapan belasungkawa. Ia adalah pernyataan tauhid yang paling dalam, bahwa segala sesuatu, termasuk orang yang paling kita cintai, bukanlah milik kita, melainkan titipan yang suatu saat harus kembali. Cinta yang sejati tidak pernah lahir dari rasa memiliki, tetapi dari rasa amanah, bahwa apapun yang dihadirkan Allah ke dalam hidup kita hanya datang untuk sementara waktu, demi menumbuhkan sesuatu di dalam diri. Dan bila Allah mengambilnya, berarti masa tugasnya sudah selesai. Namun, manusia tetap manusia. Kita menangis bukan karena tidak ridho, tetapi karena kita pernah begitu mencintai. Tangisan itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa hatimu masih hidup, masih mampu merasakan, masih memiliki ruang untuk sesuatu yang murni. Ketika kehilangan datang, seluruh logika seakan tak berarti. Ayat dan nasihat yang kau hafal pun terasa jauh. Yang tersisa hanya perih, hening, dan pertanyaan tanpa jawaban. Namun dalam kesunyian itu, Allah berbicara dengan cara yang paling lembut, bukan lewat suara, tapi lewat rasa yang memaksa kita tunduk. Kehilangan adalah cara Allah mengingatkan bahwa tidak ada tempat aman selain di sisinya, bahwa semua cinta yang kau sandarkan pada makhluk suatu saat akan diuji dengan perpisahan. Dalam setiap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terdapat dua gerak jiwa yang saling melengkapi. Yang pertama, pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Dan yang kedua, kesadaran bahwa semua akan kembali kepadanya. Maka, ketika sesuatu diambil, sebenarnya ia hanya berpindah arah dari genggamanmu yang fana menuju rahmat Allah yang abadi. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menulis,
setiap kehilangan di dunia hanyalah bagian dari perjalanan kembali kepada Allah. Ia mengambil satu hal darimu, agar kau menyadari bahwa dunia bukan tempat menetap. Mungkin itulah mengapa kehilangan terasa begitu menyesakan, karena ia bukan hanya memisahkan dua hati, tetapi juga memisahkan kita dari ilusi bahwa dunia ini kekal. Namun, di balik air mata, ada hikmah yang sedang bersemi. Allah ingin mengajari bahwa cinta sejati bukanlah tentang menjaga agar seseorang tetap di sisimu, melainkan menjaga agar hatimu tetap bersamanya, meski seseorang yang kau cintai telah kembali kepadanya. Perlahan, kau akan mulai memahami bahwa kehilangan adalah bagian dari cinta, bahwa setiap perpisahan yang ditulis Allah tidak pernah keliru. Sebab cinta yang sejati tidak pernah musnah, ia hanya berpindah wujud dari genggaman menjadi doa, dari kebersamaan menjadi kenangan, dan dari kepemilikan menjadi keikhlasan. Dan di sanalah, di antara linangan air mata yang jatuh di sajadah, kau mulai merasakan kedamaian yang aneh, karena di saat seluruh dunia menjauh, kau justru merasa Allah semakin dekat. Hikmah dari pengambilan Allah. Kadang, yang paling sulit bukanlah kehilangan itu sendiri, melainkan memahami mengapa Allah mengambilnya. Kita bertanya dalam diam, bukankah aku mencintainya karena Allah? Bukankah aku berdoa agar kami bisa bersama dalam kebaikan? Namun justru cinta yang tampak suci itu diuji dengan perpisahan. Disitulah hakikat takdir bekerja dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh logika, karena cinta dalam pandangan Allah bukan sekadar tentang rasa, melainkan tentang penyucian jiwa. Ibnu Athailah As-Sakandari berkata, "Tidaklah Allah mengambil sesuatu darimu, kecuali Ia ingin memberimu sesuatu yang lebih baik darinya. Namun, seringkali hati manusia terlalu sibuk melihat yang diambil, hingga lupa menanti apa yang sedang Allah gantikan. Kita menatap pintu yang tertutup begitu lama, sampai tak sadar bahwa Allah telah membuka jendela yang lebih luas di sisi lain. Kehilangan bukan bentuk murka, melainkan tanda bahwa Allah sedang memurnikan cintamu. Cinta yang masih bercampur dengan kepemilikan, ego, dan ketergantungan tidak akan pernah bisa terbang menujunya. Maka Allah melepaskan, perlahan tapi pasti, segala yang membuatmu menunduk pada dunia." Imam Al-Ghazali pernah menulis dalam Ihya Ulumuddin, Allah mencintai hati yang kosong dari dunia, karena disitulah Ia menampakkan kehadirannya. Dan kadang, satu-satunya cara agar hati dikosongkan adalah dengan kehilangan sesuatu yang paling kita cintai. Sebab selama hati masih penuh dengan makhluk, tak akan ada ruang bagi Sang Khalik untuk tinggal di dalamnya. Syekh Rumi juga berbisik dalam syairnya, "Ketika Allah mengambil seseorang dari hidupmu, Ia tidak sedang menghukummu. Ia hanya menyingkirkan tangan yang kau genggam, agar kedua tanganmu bebas untuk memeluknya." Betapa lembutnya cara Allah mengajarkan cinta. Ia tidak memaksamu memahami semua dalam sekejap, tapi Ia menuntun perlahan melalui luka yang mendewasakan. Luka yang tak memisahkan, tapi menyatukan kembali, bukan dengan makhluk, tapi dengan pencipta. Dalam pandangan para arifin, kehilangan adalah bentuk tajrad, pengosongan. Allah mengosongkan tanganmu agar hatimu terisi oleh kehadirannya. Sebab selama kau masih menggenggam sesuatu yang fana, kau tak akan benar-benar merasakan qanaah, ketenangan yang lahir dari pasrah. Lihatlah bagaimana Ibrahim alaihissalam diuji. Allah meminta yang paling dicintainya, putranya sendiri, Ismail. Bukan karena Allah butuh pengorbanan darah, tapi karena Allah ingin memurnikan cinta dalam hati Ibrahim, agar tak ada nama selain namanya di sana. Dan setelah Ibrahim rela, Allah mengembalikan Ismail kepadanya, tapi dalam bentuk cinta yang telah suci, bebas dari ego dan kepemilikan. Maka mungkin saat Allah mengambil sesuatu darimu, Ia sedang menuntunmu untuk sampai pada derajat itu, derajat ridha, di mana yang tersisa hanyalah cinta yang jernih, tanpa syarat, tanpa pamrih,
tanpa pemahaman yang terbatas oleh dunia. Kau mungkin tidak langsung mengerti, tapi setiap air mata yang kau jatuhkan hari ini akan menjadi saksi bahwa hatimu pernah diuji karena cinta dan bahwa kau tetap memilih Allah di atas segalanya. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kehilangan itu akhir, karena bisa jadi itulah awal dari perjalanan baru. Perjalanan menuju hati yang lebih bersih, yang tahu bahwa segala sesuatu datang dan pergi atas izinnya, dan tak ada satupun yang bisa hilang dari kasih sayangnya. Suatu hari nanti, kau akan melihat ke belakang dan tersenyum karena menyadari bahwa kehilangan itu bukan hukuman, melainkan cara Allah berkata lembut, "Aku ingin kau kembali kepadaku sepenuhnya." Dan di saat itu, kau akan mengerti bahwa yang benar-benar diambil oleh Allah bukanlah orang yang kau cintai, melainkan bagian dari hatimu yang terlalu bergantung pada dunia. Kini, setelah itu hilang, hatimu menjadi lebih ringan, lebih tenang, dan lebih siap mencintai dengan cara yang Allah kehendaki, bukan untuk memiliki, tapi untuk mendekatkan diri kepadanya. Cinta yang berubah wujud. Ada yang berkata, yang pergi takkan kembali. Namun bagi orang yang mengenal Allah, yang pergi tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti bentuk, berpindah dari genggaman dunia ke pelukan kasih sayang ilahi yang abadi. Ketika seseorang yang kau cintai dipanggil pulang, sesungguhnya ia tidak pergi ke tempat yang jauh. Ia hanya lebih dulu menempuh perjalanan yang juga akan kau lalui nanti. Dan jika cinta itu tulus, ia tidak mati. Ia hanya berubah wujud, dari pelukan menjadi doa, dari kebersamaan menjadi kenangan yang menuntunmu untuk lebih dekat kepada Allah. Rasulullah bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang saleh. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah, bahkan setelah seseorang pergi, hubungan antara 2 jiwa yang saling mencintai karena Allah tidak benar-benar berakhir. Doa menjadi jembatan antara dunia dan akhirat, mengikat hati yang terpisah oleh takdir, namun disatukan oleh rahmat. Cinta yang berubah wujud ini adalah anugerah, karena ia memindahkan arah cintamu dari makhluk menuju Sang Khalik. Dulu, kau menatap wajahnya setiap hari untuk merasa tenang. Kini, kau menatap langit dan menyebut nama Allah untuk merasakan hal yang sama. Dulu, cintamu berpusat pada kehadirannya di dunia. Kini, cintamu berakar pada keyakinan bahwa ia berada dalam penjagaan Allah yang tak pernah lengah. Syekh Jalaluddin Rumi berkata, ketika kau kehilangan seseorang yang kau cintai, jangan menangis terlalu lama. Ia tidak benar-benar pergi, ia hanya berubah dari bentuk tubuh menjadi cahaya doa di hatimu. Betapa indah cara Allah menenangkan hati melalui kehilangan. Ia tidak menghapus cinta, ia hanya memurnikannya dari keterikatan. Karena cinta yang sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang mengizinkan seseorang hidup dengan tenang dalam kehendak Allah, meski itu berarti tanpa kehadirannya di sisimu. Bila dulu cintamu terikat pada wajah dan suara, kini ia tumbuh dalam keheningan dan kesabaran. Kau mencintai bukan karena bisa melihat, tapi karena yakin bahwa Allah yang mempertemukan 2 jiwa dalam takdir takkan memisahkan tanpa hikmah. Ketika hati mulai menerima kenyataan bahwa semua hanyalah titipan, maka kesedihan berubah menjadi keikhlasan. Dan disitulah kau akan merasakan ketenangan yang aneh tapi damai, karena hatimu telah melewati fase terberat dari cinta, melepaskan tanpa kehilangan makna. Ulama sufi berkata, cinta sejati adalah yang mengantarkanmu kepada Allah, bukan yang menjauhkanmu darinya. Maka, jika perpisahan membuatmu lebih dekat dengan doa, itu bukan kehilangan, tapi bentuk cinta yang telah disucikan. Maka, jangan lagi tangisi kepergian itu terlalu lama. Air matamu telah cukup menjadi saksi bahwa kau mencintai dengan sungguh. Kini biarkan cinta itu bekerja dalam diam, menjadi amal yang terus hidup di langit,
meski di bumi kalian sudah tak saling menatap. Kau masih bisa mencintai melalui setiap sujud, menyebut namanya dalam bisikan doa, menghadiahkan pahala setiap amal untuknya, karena doa adalah bentuk paling lembut dari cinta yang bertahan melewati kematian. Jika hatimu masih terasa hampa, ingatlah, kekosongan itu bukan tanda Allah menjauh, tapi ruang yang sengaja diciptakan agar cintamu yang lama bisa berganti bentuk menjadi cinta kepadanya. Dan ketika itu terjadi, kau akan memahami makna terdalam dari kehilangan, bahwa tak ada cinta yang benar-benar hilang jika asalnya karena Allah. Cinta yang dulu membuatmu bergantung pada seseorang, kini membuatmu bergantung hanya pada Rabb semesta alam. Cinta yang dulu membuatmu takut kehilangan, kini membuatmu yakin bahwa pertemuan sejati tak akan pernah dipisahkan, karena Allah lah yang mengikat jiwa-jiwa yang saling mencintai karenanya. Rumi menulis lagi, apa yang kau cintai akan menjadi bagian darimu. Jika kau mencintai karena Allah, maka yang kau cintai akan membawamu semakin dekat kepadanya. Maka jangan khawatir tentang yang pergi, karena mungkin lewat kepergiannya Allah sedang mempertemukanmu dengan dirimu yang baru, jiwa yang lebih ikhlas, hati yang lebih luas, dan cinta yang tak lagi menuntut balasan. Cinta sejati tidak lenyap oleh kematian. Ia hanya melampaui dimensi dunia, berubah menjadi cahaya lembut yang menuntun langkahmu pulang. Dan kelak, jika Allah menghendaki, yang pernah terpisah karena takdir akan dipertemukan kembali dalam keadaan lebih suci, di tempat di mana tidak ada lagi air mata, hanya kedamaian dan cinta yang abadi. Saat hati mulai dewasa dalam takdir, ada masa di mana kehilangan terasa seperti hukuman, tapi waktu bersama kesabaran dan zikir perlahan akan mengungkapkan rahasianya, bahwa kehilangan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mendewasakan jiwamu. Di awal, kau menolak, kau berteriak dalam diam, menanyakan alasan yang tak pernah dijawab. Kau merasa dikhianati oleh semesta, ditinggalkan oleh doa. Namun, semakin lama, semakin kau diam di dalam luka itu, kau mulai menyadari bahwa kesedihan bukan musuh. Ia adalah guru yang lembut. Allah sedang mendidikmu, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kehilangan. Ia tahu ada hal-hal yang hanya bisa tumbuh melalui rasa sakit, ketulusan, kedewasaan, keikhlasan, dan sabar. Dan semua itu adalah bunga-bunga hati yang hanya mekar di tanah air mata. Rasulullah bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Maka ketika kau diuji dengan kehilangan, jangan tergesa menganggapnya murka. Barangkali itu justru tanda cinta, karena Allah tidak ingin hatimu terus bergantung pada sesuatu yang bisa pergi. Ia ingin hatimu berlabuh hanya kepada yang tak akan pernah meninggalkanmu, dirinya. Lihatlah dirimu kini. Dulu kau rapuh, mudah hancur oleh kehilangan. Kini, meski luka itu masih ada, kau belajar untuk tidak lagi melawan takdir. Kau tak lagi bertanya, mengapa dia pergi? Melainkan mulai berkata dengan lirih, ya Allah, ajari aku bagaimana mencintai tanpa menjadikan cinta itu berhala. Itulah tanda bahwa hatimu mulai dewasa dalam menerima takdir. Dulu, kau mencintai untuk memiliki. Sekarang, kau mencintai untuk memberi. Dulu, kau menangis karena ditinggalkan. Kini, kau menangis karena akhirnya memahami bahwa semua hanyalah titipan. Dulu, kau berdoa agar ia kembali. Kini, kau berdoa agar hatimu tenang meski ia tidak kembali. Inilah fase tertinggi dari cinta, ketika ia tidak lagi mengikat, tapi membebaskan. Ketika cinta tidak lagi menuntut kehadiran, tapi mengizinkan seseorang hidup dengan damai di dalam doa. Imam Al-Ghazali pernah berkata, cinta yang belum mengenal kehilangan, belum mengenal hakikat cinta itu sendiri. Sebab kehilanganlah yang memurnikan, yang menyingkap wajah sejati dari cinta, bahwa ia bukan sekadar rasa, tapi
jalan menuju Allah. Dan jalan itu tidak selalu mulus, kadang penuh duri, kadang harus melewati lembah sunyi yang hanya bisa dilalui oleh jiwa yang pasrah. Ketika hatimu mulai mampu menerima bahwa takdir Allah lebih indah daripada rencanamu, disitulah engkau menemukan kedamaian yang tak lagi bergantung pada hasil. Kau mulai berjalan lebih tenang, tidak lagi sibuk menggenggam sesuatu yang memang harus dilepaskan. Kau menyadari bahwa kehilangan bukan berarti kekurangan. Justru, di sanalah Allah menyempurnakanmu dengan mengambil sesuatu dari luar dirimu, agar Ia bisa menumbuhkan sesuatu yang lebih berharga di dalam dirimu. Syekh Rumi menulis, luka adalah tempat cahaya masuk. Dan benar, dari luka itu kini mengalir cahaya kesadaran, cahaya yang membuatmu tidak lagi takut kehilangan, karena kau tahu apapun yang hilang darimu tidak benar-benar hilang, hanya berpindah ke dalam penjagaan Allah. Dulu kau berdoa agar takdir diubah. Sekarang kau hanya berdoa agar hatimu kuat menerima takdir. Dulu kau menganggap kesedihan sebagai kutukan. Kini kau melihatnya sebagai cara Allah menyiapkanmu untuk cinta yang lebih luas, cinta yang tidak terbatas pada seseorang, tapi cinta yang berakar pada kesadaran ilahi. Kematangan ruhani itu tidak datang tiba-tiba. Ia lahir dari setiap tangisan yang tak dijawab, dari setiap malam panjang yang sunyi, dari setiap sujud di mana kau berkata, "Aku ridha, ya Allah, meski aku belum mengerti." Dan di titik itu, tanpa sadar, kau telah berubah menjadi pribadi yang baru, lebih lembut, lebih lapang, dan lebih pasrah. Hati yang dulu menggenggam kini mampu melepaskan. Hati yang dulu gelisah kini menemukan rumahnya dalam reda. Kau tidak lagi berusaha melupakan, karena ternyata yang perlu kau pelajari bukan melupakan, melainkan menerima. Menerima bahwa cinta sejati tidak selalu harus bersama, dan bahwa kehilangan juga bisa menjadi bentuk kasih sayang Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, "Jangan menentang takdir, karena takdir adalah jalan rahasia menuju kedekatan dengan Allah. Siapa yang ridho dengan keputusannya akan merasakan manisnya iman. Maka nikmatilah keheningan setelah badai itu. Di sanalah kedewasaanmu lahir. Dan suatu hari nanti, ketika kau melihat ke belakang, kau akan tersenyum, bukan karena lupa, tapi karena akhirnya mengerti bahwa setiap kehilangan adalah undangan lembut dari Allah untuk mengenalnya lebih dalam." Sahabat catatan langit, pada akhirnya semua kisah kehilangan akan berujung pada satu kesadaran, bahwa tak ada yang benar-benar pergi kecuali yang memang bukan milikmu, dan tak ada yang benar-benar hilang sebab Allah selalu menyisakan sesuatu, entah itu ketenangan, kebijaksanaan, atau cinta yang lebih tulus. Kau mungkin masih merasa perih, masih menatap langit malam dengan mata basah, masih menyebut namanya dalam doa yang samar. Namun kini, doa itu tak lagi penuh tuntutan. Ia berubah menjadi keikhlasan, sebuah bentuk cinta yang tidak lagi meminta apa-apa, selain agar semuanya berakhir dalam kebaikan. Begitulah hati yang telah melewati badai kehilangan. Ia tidak lagi berteriak, tidak lagi memohon agar takdir diubah, tapi hanya berbisik lirih, "Ya Allah, cukup Engkau yang tinggal di hatiku." Sebab setelah semua yang pergi, hanya Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dialah satu-satunya yang tidak berubah, yang tetap mendengar meski seluruh dunia diam, yang tetap dekat meski semua menjauh. Kau akhirnya mengerti bahwa kehilangan adalah bahasa rahasia cintanya. Ia mengambil sesuatu darimu bukan untuk menghukum, melainkan agar kau kembali mencarinya. Ia membuatmu merasa hampa, agar kau sadar bahwa hanya Dia yang bisa memenuhi kehampaan itu. Ibnu Athailah As-Sakandari menulis, "Janganlah engkau bersedih atas sesuatu yang luput darimu, karena seandainya itu baik bagimu, niscaya Allah tidak akan memisahkannya darimu." Kata-kata itu seperti pelita bagi jiwa yang gelap oleh kehilangan, bahwa apapun yang Allah ambil, pasti Ia ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Mungkin
bukan dalam bentuk yang kau harapkan, tapi dalam bentuk yang kau butuhkan. Mungkin ia mengganti sosok yang kau cintai dengan ketenangan yang tak pernah kau miliki. Mungkin ia mengganti kehilangan dengan kedekatan kepadanya. Dan mungkin ia mengganti air matamu dengan doa yang lebih tulus, lebih dalam, lebih berharga di sisinya. Kini, setiap kali kau mengingat orang yang pergi, hatimu tidak lagi bergetar karena rindu yang menyakitkan, melainkan karena syukur. Syukur karena pernah Allah izinkan kau mencintai. Syukur karena dari cinta itu kau belajar banyak hal tentang ketulusan, kesabaran, dan ridho. Tidak ada cinta yang sia-sia bila dijalani karena Allah. Sebab meski akhirnya berpisah, cinta itu tetap menjadi amal. Cinta itu tetap menjadi cahaya di hatimu yang menuntunmu untuk lebih dekat kepadanya. Lihatlah dirimu sekarang. Dulu, kehilangan membuatmu runtuh. Kini, ia membuatmu tunduk. Dulu, kau menangis karena sesuatu diambil darimu. Kini, kau menangis karena akhirnya mengerti betapa lembut cara Allah mendidik hatimu. Kau belajar bahwa cinta yang sejati bukanlah tentang memiliki seseorang selamanya, tetapi tentang tetap mendoakannya dengan damai meski langkah kalian tak lagi searah. Kau belajar bahwa kehilangan bukan akhir, melainkan bab baru dalam perjalanan imanmu. Bahwa luka yang dulu kau benci sebenarnya adalah tangan Allah yang sedang menuntunmu pulang. Sebab pada akhirnya semua kehilangan akan membawamu ke satu tempat yang sama. Sujud yang lebih lama, air mata yang lebih jujur, dan hati yang lebih lapang menerima takdir. Dan di titik itu, ketika kau benar-benar pasrah, kau akan merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Kau akan tahu bahwa kehilangan bukanlah kekosongan, tetapi ruang yang diciptakan Allah agar dirinya bisa berdiam di sana. Maka biarlah semuanya pergi dengan tenang. Biarlah yang hilang menjadi doa, bukan duka. Biarlah hatimu pulih perlahan sambil tetap berbisik, "Ya Allah, aku ridho atas apa yang kau tulis. Karena aku tahu setiap yang kau ambil, kau ganti dengan engkau sendiri." Dan ketika hatimu telah sampai pada titik itu, pada rasa pasrah yang penuh cinta, kau akan menyadari bahwa kehilangan yang dulu menyakitkan ternyata adalah jalan paling indah menuju Allah. Sahabat Catatan Langit, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang dukung dakwah ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan renungan penuh makna dari channel Catatan Langit. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa menjadi jiwa-jiwa yang tiap hari kian lembut di hadapannya, bertambah dekat dalam cintanya, hingga hidup kita tak pernah lepas dari naungan rahmat dan kasih sayang Allah yang tak bertepi. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.